Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Adapun tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Agustina Siregar, SPD. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tugas modul 1.16, demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan Belanda. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu ialah menuntun. Artinya, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan hanya menuntun lakunya, bukan dasarnya. Menuntun, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai oleh Pak Tani yang telah disediakan. Bila bibit jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan pengairan dan sinar matahari yang cukup, diberi pupuk dan disemprot hama pada waktunya, maka hasilnya akan baik, meskipun bibit jagung itu kurang baik. Demikian sebaliknya, jika bibit jagung baik tetapi kurang dirawat, maka hasilnya akan kurang baik. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perspektif global, namun tetap mengedepankan kearifan sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak, yang artinya pendidikan harus berhamba pada anak atau mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Yang keempat, anak bukan tabula rasa, yang artinya anak bukan sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulado, di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama, kegiatan menuntun peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dengan menggunakan teknologi. Ini adalah contoh penerapan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Siswa saya minta memberikan hasil belajarnya berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Demikian pemaparan saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.